Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan film fantasi aksi yang dirilis pada tahun 2010 dengan judul Prince of Persia: The Sands of Time. Ah, a miracle! I've silenced the princess. Film ini akan mengisahkan pangeran Persia bernama Dastan yang dituduh sebagai orang yang telah menghabisi sang ayah sekaligus raja dari bangsa Persia. Selama pelariannya, Dastan pun berusaha mencari tahu dalang di balik semua kekacauan yang terjadi di kerajaan sang ayah. Seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan besar dari gurun Cina hingga pantai Mediterania. Kerajaan itu bernama Persia, yang berani saat berperang, namun tetap bijak dalam setiap kemenangannya. Raja Persia bernama Shahraman, bersama sang adik yang bernama Nizam, berkuasa dengan prinsip persaudaraan dan kesetiaan. Shahraman juga dianugerahi dua putra, yang sangat setia dan mampu memberikan kebahagiaan pada kerajaan. Pada suatu ketika, hiduplah seorang anak kecil bernama Dastan, anak kecil yatim piatu yang terkenal nakal tapi juga lincah. Dan karena kenakalannya itu pula, Dastan pun sampai ditangkap oleh pasukan kerajaan. Beruntungnya, bukannya dihukum, Raja Shahraman yang merasa iba pada Dastan malah mengangkatnya sebagai anak. What is your name, boy? Dastan. Dan mulai dari sanalah, kehidupan Dastan berubah 180 derajat, dari tinggal di tempat kumuh menjadi salah satu pangeran di kerajaan Persia. 15 tahun kemudian, Dastan yang telah tumbuh dewasa melakukan pertemuan dengan kedua kakaknya bernama Tas dan Garsif serta sang paman. Mereka berencana untuk menyerang kota suci Alamut karena kota itu dicurigai mempunyai senjata berbahaya. Won't stop our enemies once they're armed with Alamutan blades. Namun bukannya mengikuti perintah Tas, Dastan bersama pasukannya malah menyerang Alamut secara diam-diam lewat samping kota. Walau pada awalnya rencana mereka ketahuan musuh, namun Dastan berhasil membuka gerbang kota dan memberi sinyal ke kedua kakaknya untuk segera menyerang. Di sisi lain, Putri Tamina, yang merupakan orang yang bertanggung jawab di kota Alamut, memerintahkan anak buahnya pergi untuk mengamankan suatu barang yang mereka sakralkan. Namun dalam pertempuran, Dastan berhasil mengalahkan anak buah Tamina dan mengambil pusaka itu, yang ternyata merupakan sebuah belati aneh. Singkat cerita, setelah kota Alamut berhasil diambil alih, rombongan Tas pun menemui Tamina, dan karena terkenal dengan kecantikannya, Tas pun berniat untuk menikahi Tamina dengan jaminan sang putri bisa tetap memerintah di Alamut. Pada awalnya Tamina menolak ajakan Tas, namun karena melihat belati sucinya dibawa oleh Dastan, dia pun terpaksa menyetujuinya. Promise me, the people of Alamut will be treated with mercy. Setelah penaklukan Alamut, mereka semua pun kembali ke kerajaan. Tas bersama Nizam menghadap ke sang raja untuk memberitahu kemenangan mereka. Namun bukannya senang, sang raja malah memarahi Tas karena menyerang kerajaan lain tanpa bukti yang jelas, dan mengatakan walau Tas adalah anak yang tertua, namun dia belum siap untuk menjadi raja selanjutnya. Mendengar itu, Tas pun memutuskan untuk pergi dan berjanji akan menemukan senjata yang bisa menjadi bukti bahwa Alamut benar-benar berbahaya. I vow I will not stand before you until I hold proof of Alamut's treachery. Sebelum meninggalkan kerajaan,
Tas meminta Dastan untuk memberikan hadiah ke ayah mereka, yaitu sebuah jubah, dan meminta Dastan mewakilinya untuk memberitahu kalau Tas ingin menikahi Tamina. Singkat cerita, perjamuan pun dimulai. Shahraman menasihati Dastan karena ia sadar penyerangan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang salah dan tak bijaksana. Setelah mendengar nasihat sang ayah, Dastan pun memperkenalkan Tamina dan memberi jubah yang Tas titipkan. Namun, bukannya setuju dengan keinginan Tas, Raja Shahraman malah menunjuk Dastan untuk menikahi Tamina, karena menurut sang raja, Tas telah mempunyai cukup banyak istri. Mendengar keputusan sang raja, Dastan dan yang lainnya pun terkejut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba tubuh sang raja mulai terbakar lalu mengeluarkan asap. Dan pada akhirnya, sang raja pun kehilangan nyawanya tepat di hadapan banyak orang. Somebody help him! He's the murderer! Somebody help him! Atas kematian sang raja, Dastan malah dituduh sebagai pelakunya karena semua orang melihat kalau Dastanlah yang memberikan jubah itu. Walau bersedih, Dastan pun terpaksa kabur membawa putri Tamina keluar dari kerajaan. Dan setelah semua keributan yang terjadi, kini Taslah yang diangkat menjadi raja menggantikan sang ayah. Dan tak menunggu lama setelah pelantikan, dia pun memerintahkan pasukannya untuk memburu Dastan dan Tamina. Malamnya saat ingin istirahat, Tamina berusaha merebut belati suci dari tangan Dastan. Namun tanpa sengaja, Dastan malah menekan permata yang ada di gagang belati. Lalu tiba-tiba, fenomena aneh pun terjadi. Karena waktu kembali terulang, tepat sebelum Tamina berusaha merebut belati itu. Dastan pun akhirnya sadar kalau senjata berbahaya yang selama ini Tas incar adalah belati suci itu. Apalagi setelah kabar kalau Tas menjadi raja, dia jadi begitu berambisi untuk menangkap Tamina dan Dastan. Dengan seluruh kejadian itu, Dastan jadi berpikir kalau Taslah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian sang raja. He wouldn't just be king, he'd be the most powerful ruler Persia's ever seen, greater even than my father. Keesokan harinya, karena sudah beberapa kali terpakai, pasir khusus dalam belati itu habis dan tak bisa digunakan lagi. Lalu karena tak punya jalan lain, Dastan pun berniat menemui Nizam saat pemakaman sang ayah, lalu menceritakan semuanya. Namun saat dalam perjalanan, mereka malah ditangkap oleh Amar dan anak buahnya. Jadi, Amar merupakan pemilik tempat judi terbesar di gurun itu. Dan dengan keahlian Baka dalam melempar pisau, Dastan sama sekali tak berkutik. Untungnya Putri Tamina membuat keributan, sehingga Dastan menggunakan kesempatan itu untuk kabur menjauh dari kota judi dan pergi ke pemakaman sang ayah. Saat sampai, Dastan berhasil menyusup di kerumunan dan memberikan pesan ke sang paman. Hingga akhirnya mereka berdua bertemu dan mulai membicarakan senjata yang Tas incar. Namun, saat Dastan ingin memperlihatkan belati yang sedang mereka bicarakan, diam-diam Tamina telah berhasil mencurinya. Lalu tanpa sengaja, Dastan melihat tangan Nizam yang terdapat luka bakar. Belum sempat berpikir, dari atas mereka berdua pasukan Nizam mulai menyerang, hingga membuat Dastan kembali terpaksa kabur dari sana. Tanpa disangka, Garsif juga ada di sana. Lalu sambil terus menghindari serangan sang kakak, Dastan berusaha memberitahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena Garsif tak mau mendengar, Dastan pun dengan terpaksa menjatuhkan sang kakak, lalu kabur dari sana. Akhirnya, Dastan tahu pelaku sebenarnya adalah Nizam. Karena Nizam ingin mengembalikan waktu ke masa saat ia dan Shahraman masih kecil, lalu membunuh Shahraman agar kelak dialah yang menjadi raja. Malamnya, Nizam menghadap Tas. Dia berbohong kalau Dastan ingin membunuhnya dan menyebut kalau Dastan membuat pemberontakan untuk melemahkan kerajaan. Putting Dastan on trial would only give him a stage for his sedition. Meski begitu, Tas sama sekali tak terpengaruh dengan perkataan Nizam dan tetap memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Dastan hidup-hidup untuk melakukan pengadilan umum.
Whatever Dastan's crimes, a public trial will best communicate the king I hope to be. Mendengar itu Nizam diam-diam bertemu dengan kelompok Hasasin, yaitu kelompok pembunuh yang telah lama dibubarkan oleh Raja Shahraman. Agar rencananya tak ketahuan, Nizam memerintahkan Hasasin untuk membunuh Dastan sebelum Tas menangkapnya. In that trance we can find anything, including your nephew Prince Dastan. Kembali ke Dastan dan Tamina. Tanpa diduga, Amar dan Baka berhasil menangkap mereka lagi. Lalu saat ingin istirahat, ular yang diutus Hasasin berhasil menemukan dan menyerang mereka. Untungnya, belati itu sudah terisi pasir suci lagi, hingga Dastan bisa mengantisipasi serangan dadakan itu. Keesokan harinya, sebelum dibawa ke kota judi, Tamina meminta agar Baka dan Amar ikut bersama mereka. Dan sebagai imbalan, Tamina akan memberikan banyak harta. Tak lama kemudian, mereka pun kembali diserang. Namun kali ini, Garsiflah yang datang untuk menangkap Dastan. Dastan pun kembali berusaha menjelaskan ke Garsif tentang semua yang ia ketahui. Namun ketika Garsif mulai percaya, Hasasin datang lagi dan berhasil membunuhnya. Tak hanya itu, mereka juga berhasil merebut belati suci dari tangan Tamina, lalu menyerahkannya ke Nizam. Dastan, I'm sorry. Atas kejadian itu, Dastan dan yang lainnya menyusun rencana untuk merebut kembali belati suci. Dan Baka mendapat tugas untuk menyelinap ke tempat belati suci itu diamankan. Seperti yang sudah diperkirakan, belatinya dijaga oleh para Hasasin, dan Baka terpaksa harus melawan mereka semua. Pertarungan pun terjadi, di mana Baka berhasil mengalahkan seluruh Hasasin yang ditugaskan dan melempar belati tepat di hadapan Dastan dan yang lainnya. Namun sayangnya, karena luka yang cukup parah, Baka juga harus kehilangan nyawanya. Setelah itu, giliran Dastan yang menyelinap untuk menemui Tas. Dia coba menjelaskan ke kakaknya tentang apa yang terjadi. Lalu agar Tas yakin, Dastan menancapkan belati itu ke dirinya sendiri, lalu meminta Tas agar menekan permata di gagangnya. Waktu pun kini terulang tepat sebelum Dastan menancapkan belatinya. Walau masih bingung dengan apa yang terjadi, Tas pun akhirnya perlahan mulai percaya pada sang adik. Tak lama berselang, Nizam malah berhasil menghabisinya, lalu membawa pergi belati yang telah kehabisan pasir itu. Kini satu-satunya cara untuk menggagalkan Nizam adalah pergi ke pusat kekuatan belati yang berada di bawah kota. Namun sesampainya mereka di sana, mereka kembali bertemu dengan Nizam. Saat bertarung, Dastan harus merelakan Tamina jatuh ke jurang demi menghentikan Nizam. Lalu di perebutan terakhir, Dastan berhasil mengambil kembali belatinya, lalu ia kembali ke masa tepat setelah kemenangan kerajaannya atas Alamut. Di keramaian, Dastan memberitahu semua orang tentang niat jahat Nizam. Dan karena merasa terdesak, Nizam pun berusaha menyerang Dastan. Namun untungnya, Tas tak tinggal diam dan langsung menghabisi sang paman tepat saat itu juga. Di akhir cerita, karena merasa berutang budi, Tas memutuskan untuk menjodohkan Dastan ke Putri Tamina. Lalu diam-diam, Dastan mengembalikan belati suci ke tangan sang putri hingga membuat Tamina sedikit terkejut. Dan pada akhirnya, tak ada yang mengetahui tentang kekuatan belati itu kecuali mereka berdua. Lalu setelah sedikit mengobrol, Tamina pun menerima lamaran Dastan. Begitulah akhir dari Prince of Persia: The Sands of Time. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.